ground was open. Krusty? I reckon this ain't no regular future, fellas. This is Stay right there. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan 3 hewan laut yaitu SpongeBob, Patrick yang sedang membawa Sandy dalam keadaan mata yang tertutup. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Mata Sandy yang tertutup langsung dibuka. Tujuan mereka berdua ternyata sangatlah mulia, dengan membawa Sandy ke tempat museum sejarah Bikini Bottom agar dia bisa mencatat dan menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal Naval Gazette. Sontak saja hal itu pun membuat Sandy sangat senang sekali telah diberikan kejutan yang enggak terduga dari kedua teman baiknya itu. Si Patrick yang memang dasarnya pria enggak guna, secara tiba-tiba saja sebelum masuk dia mencoba memeriksa pusarnya dulu. Apakah pusarnya bisa dijadikan bahan artikelnya untuk Sandy? Patrick yang betah malu akhirnya langsung masuk ke museum bersama dengan 2 temannya. Di sana sudah ada penjaga keamanan dari museum itu yang bernama Mbah Walker. SpongeBob kemudian memberikan 3 tiketnya kepada Mbah Walker untuk diberikan. Untungnya saat Mbah Walker menghitung tiketnya, dia tidak dalam keadaan yang pikun. SpongeBob yang dasarnya selalu pecicilan, dia menganggap si Mbah Walker itu seorang pameran. Ditambah kekonyolan tidak sampai di situ saja, Sandy mencabut bulu ekornya untuk membersihkan wajah si Mbah Walker karena dianggap sebagai pameran. Hal itu membuat Mbah Walker sangat marah. Dia pun layaknya sebagai mbah-mbah yang sudah tua pada umumnya, marahlah diperlakukan seperti tadi, sembari ngedumel nggak ada habis-habisnya, hingga membuat Mbah Walker secara tiba-tiba saja langsung tertidur. Kemudian SpongeBob, Patrick, dan Sandy langsung memasuki ke dalam ruangan pameran prasejarah yang dipenuhi dengan tulang belulang bekas hewan langka yang terpajang di museum tersebut. SpongeBob menceritakan tentang sebuah kisah dari bagaimana terbentuknya kota Bikini Bottom dengan sangat antusiasnya. Sandy, we'll tell you the true story. Sedangkan untuk Sandy sendiri yang dasarnya seorang jenius, hanya mendengarkan cerita tersebut sembari mencatat hal-hal penting di bukunya. Namun menurut cerita dari SpongeBob dan si Patrick sembari berimajinasi pada zaman dulu bahwa kota Bikini Bottom terbentuk dari sebuah jangkar yang menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan meletus yang memang pada saat itu semua bangunan terbuat dari pasir, hingga menciptakan rumah batu dan rumah nanas, ditandai dengan adanya tulisan Bikini Bottom yang jatuh dari langit. Jadi begitulah menurut cerita dari SpongeBob dan Patrick berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka sembari meledek Sandy. Namun Sandy yang cerdas pun langsung menentang cerita itu karena baginya itu ceritanya sungguh enggak masuk akal sama sekali. Lalu menggambar di buku catatannya yaitu kepala kerbau. Kemudian mereka bertiga lanjut lagi menyusuri museum itu. Kali ini mereka pergi ke pameran pionir yang dimana di dalamnya terdapat batu besar yang membuat SpongeBob dan Patrick sangat menyukainya. Patrick menunggangi batu itu, lalu menepuknya batu itu layaknya seekor kuda dan terjadilah kekacauan sehingga membuat batu itu berlarian ke sana kemari, membuat kekacauan di sana. Sandy yang tahu kemudian langsung mengeluarkan tali lasso untuk menyelamatkan Patrick yang masih menunggangi batu itu. Dengan sekali ayunan, Sandy lalu telah berhasil menangkap si Patrick. Kemudian karena saking senangnya, si Sandy langsung memuntir-muntirkan tubuh Patrick. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Mbah Walker yang langsung mencekik si Patrick dalam kemarahannya karena telah berbuat onar. Lalu batu besar itu datang menghantam tubuh Mbah Walker. Sandy kemudian langsung membawa kedua temannya pergi.
Di tempat yang lain, SpongeBob menjelaskan kepada kedua temannya mengenai tentang gaya hidup para pionir yang diumpamakan dengan Tuan Crab yang saat itu telah menjadi petani yang memerah susu sapi bulu babi. Layaknya petani pada umumnya, Tuan Crab sangat sayang kepada hewan ternaknya karena telah berhasil mengumpulkan susu sapi bulu babi yang cukup banyak untuknya. Saking sayangnya dia mengelus-ngelus hewan ternak berdurinya hingga membuat salah satu lengannya terluka tertancap duri. Tak berselang lama dari itu datanglah geng koboi berkuda yang dipimpin oleh Plankton yang menunggangi Spot. Tujuannya seperti biasa, ingin menghancurkan bisnis Tuan Crab. Apalagi keberanian Plankton bertambah saat ada ketiga dekengannya yang menjaga. Namun sebelum melakukan kejahatannya terhadap Tuan Crab, datanglah dua serif yang tak lain dan tak bukan adalah Serif Pen dan Deputi Star yang menjadi kudanya. Lalu di sana Pen langsung mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkap Plankton dan gengnya. Melihat itu, Plankton dan semua gengnya langsung menuju ke tempatnya. Disinilah untuk menegakkan keadilan jujur dan adil, Serif Pen dan Deputi Star langsung meniup senjata gelembungnya. Terbukti hal itu bisa menangkap para penjahat yang dipimpin oleh Plankton yang masuk ke dalam gelembungnya. Lalu Tuan Crab membuka restoran pertama di Bikini Bottom yang diberi nama Krusty Creamery. Setelahnya, Serif Pen dan Deputi Star meminum susu dari hewan ternak Tuan Crab. Jadi begitulah kira-kira cerita di masa lalunya. Cerita kemudian yang memperlihatkan Patrick yang menawarkan sebagian susu restoran yang sekarang sudah kadaluarsa kepada Sandy. Namun Sandy langsung menolaknya. Si Patrick yang rakus kemudian langsung memakan susu kadaluarsa itu. Lalu selanjutnya, SpongeBob, Patrick, dan Sandy pergi ke pameran era revolusi industri dan menemukan salah satu perahu pertama yang pernah dibuat pada waktu itu. Sandy pun sangat kagum dengan modal tersebut. Lalu Patrick dan SpongeBob yang dasarnya celutak naik ke perahu itu dan menjelaskan mengenai tentang jalur perakitan perahu pertama yang berhasil dijalankan oleh Tuan Puff. Saat berada di pabrik pembuatan perahu, banyak para pekerja yang bekerja di tempat Tuan Puff. Di sana juga terlihat dua pekerja yang merupakan nenek moyang dari SpongeBob dan Patrick. Awalnya mereka bekerja dengan gembira karena mesinnya berjalan dengan pelan. Namun ketika Tuan Puff mempercepat laju mesinnya, hal itu membuat pergerakan dari nenek moyang SpongeBob dan Patrick tidak bisa mengimbangi kecepatan mesinnya yang berjalan cukup cepat. Sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat nenek moyang mereka masuk ke dalam mesin itu dan dirakit di rumah sakit. Dan pada akhirnya terciptalah perahu perpaduan dari nenek moyang mereka yang bersatu padu menjadi satu. Terlihat Sandy yang menggambar skrup dan bola di buku untuk menganalisanya. Namun seperti biasanya, Sandy yang jenius, dia tidak percaya dengan semua itu. Dia pun saat itu telah membaca plakat dari perahu tersebut. Namun Patrick berusaha untuk memperkuat ceritanya itu dengan membunyikan suara klakson pada perahu yang masih bisa berfungsi dengan sedikit normal. Berikutnya kini mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanannya. Di sana sebelum mereka bertiga menaiki lift, SpongeBob telah menekan tombol yang merupakan simbol dari tanda tanya. Sedangkan tanpa diketahui oleh Sandy dan SpongeBob, si Patrick malah menekan keseluruhan tombol lift itu. Saat berada di tengah perjalanan, lift secara tiba-tiba telah berhenti di lantai tertentu yang dimana di dalamnya telah menggambarkan berbagai periode waktu melalui SpongeBob dan Patrick. Ada beberapa era dari SpongeBob dan Patrick dengan berbagai outfit dan gaya pada era itu. Namun setelahnya, lift mereka telah berhenti di sebuah tempat. Mereka bertiga lalu langsung masuk ke dalamnya, yang dimana banyak sekali benda-benda bersejarah yang telah ditutupi menggunakan kain serba putih. Sandy yang penasaran kemudian langsung membuka satu persatu penutup itu, yang berisikan tentang alat-alat mandi yang canggih.
Kemudian ada juga sepatu robot yang bisa terbang. Lalu terdapat senjata yang sangat canggih yang bisa membuat SpongeBob dan Patrick yang terkena senjatanya membuat mereka berubah menjadi bocil. Lalu Patrick dan juga SpongeBob telah membuka penutup yang ternyata itu merupakan sebuah peta untuk menguasai dunia. Tak hanya itu saja, di sana juga ada patung dari Mbah Walker sebagai pemimpinnya, yang ternyata patung itu merupakan jelmaan dari Mbah Walker yang menyamar sebagai patung sembari mengeluarkan unek-uneknya karena mereka bertiga telah mengacau di tempatnya. Mbah Walker kemudian langsung mengubah alat bantu jalannya menjadi versi robot kaki laba-laba ala Spiderman, sehingga hal itu tentunya membuat mereka bertiga sangat ketakutan dan terjadilah kekacauan di tempat itu, sehingga membuat Patrick dan SpongeBob bertabrakan menggelinding seperti bola. Mbah Walker lalu berhasil memojokkan mereka bertiga keluar museum. Untungnya ada kayu yang menopangnya. Namun secara tiba-tiba saja museum itu telah terangkat dari tanah, sehingga membuat SpongeBob, Patrick dan Sandy telah terjatuh di tempat toko souvenir. Sedangkan untuk Mbah Walker telah terangkat bersama dengan museumnya. Lalu SpongeBob dan Patrick yang keluar dari toko souvenir telah membeli topi untuk mereka gunakan. Di sana, Sandy mengatakan kepada mereka berdua bahwa masa lalu terlalu berat untuk ia pahami. Dan Sandy sangat senang dengan keadaan yang seperti saat ini, yang baginya sangat menyenangkan. Lalu terlihat kini giliran Plankton menggunakan mesin robotnya untuk mengejar Tuan Crab. Sedangkan Sandy langsung merobek buku catatan miliknya. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Maybe a lucky rabbit. All right, son. This is gonna hurt you a lot. Yes. Hiya, kids. Mom? Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah orang tua Patrick, terlihat sang ayah tengah memberikan masakan roti ke meja makan, yang di saat beberapa dari mereka mencoba menyantap, tiba-tiba Patrick muncul yang sontak membuat sang ibu terkejut dan juga yang lain. Yang kemudian setelah ditelusuri ternyata wajah Patrick telah berubah dengan alis tebal dan mata terpisah. Cecil Star yang mencoba melihat dari dekat, mereka pun langsung mempertanyakan apa yang telah terjadi sambil dirinya terheran bercampur. Squidina menjelaskan kenapa Patrick terlihat berbeda. Selesai dari hal tersebut, program acara Patrick dimulai hingga ketika para penonton melihat ke depan, sial mereka terkejut melihat wajahnya dan meminta kalau pemeran harus diganti seperti biasa. Patrick yang meminta saran kepada Squidina, apa boleh buat orang yang menonton sudah kabur duluan, yang membuat dirinya mengajak Patrick untuk mengubah kembali wajah pada Grandma Tentacle. Mereka yang telah sampai dan bintang laut memencet bel, beruntung orang yang dimaksud langsung keluar dan Patrick langsung bergegas menjelaskan tentang tujuannya kemari. Dan dirinya yang melihat hanya bisa menutup pintu sambil sang Patrick terjepit. Setelah berkali-kali menutup dan Patrick tak mau keluar, beruntung ia menerima keluhan dan langsung Squidina meminta mengubah wajah Patrick seperti semula. Ya walaupun dirinya yang mendengar sempat melepaskan wajahnya sendiri. Patrick yang telah bersiap diubah oleh Grandma, ia pun dengan cepat mengoles beberapa bagian sambil sesekali menonjok bagian wajah. Yang selanjutnya hasilnya menjadi bentuk Squidward. Patrick yang terheran bercampur terkejut bahwasannya ia mirip seperti sang nenek. Akhirnya sang bintang laut mengubah wajahnya kembali sambil mencari tempat lain untuk mencari solusi. Squidina yang mengajak untuk pergi ke bengkel sang ayah, apa boleh buat tepat di dalam Cecil Star terkena musibah ledakan, yang kemudian barulah ia membuka pintu. Di sini Patrick yang langsung mengutarakan kalau ia ingin mengubah wajah
Apa boleh buat sang ayah hanya bisa ngebengkel, dan selanjutnya bintang laut hanya memberi saran liar, yaitu menyarankan agar dia membayangkan wajahnya sebagai sesuatu yang telah dia perbaiki. Merasa kalau itu hal yang terbaik, langsung eksekusi dimulai, dan Cecil dengan sigap mengambil gergaji untuk memotong bagian yang perlu dipotong. A lot more than it hurts me. Tak hanya itu, sang ayah juga menggunakan alat pemecah, sebuah alat pengelasan yang selanjutnya proyek pun selesai. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya wajah Patrick telah berubah menjadi perahu, yang itu membuatnya sangat panik seperti kebakaran jenggot. Cecil Star yang mencoba meminta maaf dengan ide buruk dirinya malah mengambil sebuah botol yang selanjutnya memukul sampai-sampai kepalanya hilang. Sang Squidina yang sontak panik, beruntung kepala yang hilang tumbuh lagi, yang setelah itu mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka yang saat itu mengetahui kalau hari ini adalah hari perayaan kelinci. Dengan sigap Patrick melihat keberadaan makhluk tersebut berada, dan terpantau kelinci tersebut berhenti di suatu lokasi. Next speed. Oh, but what's this? Yang lebih tepatnya, sang kelinci telah disekap oleh dua orang yang mirip seperti SpongeBob dan Patrick, dan mereka disebut Dr. Plankenstein. Mereka yang bertujuan membelah perut untuk mengetahui bagaimana cara kelinci sakti bertelur. Beruntung belum saja hal itu dimulai, Patrick datang untuk menghajar para penjahat sambil meminta solusi kepada sang kelinci. Dirinya yang bergegas memberikan sebuah telur, tiba-tiba telur yang dipegang mengeluarkan sebuah monster, yang itu membuat wajah Patrick berubah menjadi wajah bayi. Namun Squidina yang mencoba memberikan cermin, apa boleh buat Patrick yang ketakutan sontak berteriak, sampai-sampai cermin yang diberikan hancur. Tak cukup di situ, sang bintang laut juga ingin berusaha menghajar kelinci sambil mengambil alat pemotong untuk mengambil sebuah kaki, yang kemudian sontak dirinya menghindar dan memberikan satu buah coklat sebagai petunjuk. Hingga benar saja coklat yang dikunyah mengeluarkan kertas yang mengatakan kalau solusi tersebut ada pada sebuah ruang waktu, tepatnya pada lemari yang mereka miliki di rumah. Mereka yang dengan sangat cepat pergi untuk pulang, tapi tidak pada sang kelinci yang malah menghajar balik menggunakan senjata telur sampai ketakutan. Di sini Patrick dan Squidina yang telah berada di lemari waktu untuk masuk. Tadi sangka mereka masuk pada masa Patrick masih kecil, juga terlihat ada SpongeBob dan Bubble Bass sedang menonton. Memutuskan untuk kembali masuk karena salah lokasi. Sial, lagi-lagi yang ditemukan adalah Patrick Monster, serta kemudian Patrick teri berkepala panjang. Setelah berkali-kali menemukan jenis Patrick, beruntung Patrick yang dicari ditemukan. Ya walaupun lagi-lagi itu juga tidak benar guys. Patrick yang masih saja berusaha memutar kontrol untuk bisa masuk. Apa boleh buat mereka telah berada pada zaman purba, yang itu terdapat beberapa makhluk raksasa dengan bentuk aneh. Namun tak lama kemudian terdengar suara Patrick dari belakang, yang ternyata itu adalah Patrick yang dicari, yang telah terperangkap di dunia lain sendirian. Mereka yang saling terheran bercampur memeriksa bagian wajah. Rupanya mereka di awal film telah menukar posisi melalui lemari waktu, dan tak lama kemudian muncul keluarga bintang laut di masa itu. Dengan bentuk sedikit aneh, begitu juga para penontonnya di luar. Setelah selesai berpelukan, mereka berdua akhirnya kembali ke masa sekarang sambil berbicara tentang kejadian yang baru terjadi. Namun ketika kedua orang tua mereka muncul, tak disangka Bunny Star dan Cecil telah melakukan operasi wajah untuk membuat Patrick merasa tidak terlalu buruk dengan penampilan yang aneh, tanpa mengetahui kalau anak mereka telah tertukar di sebuah lemari. Wajah mereka yang sangat begitu seram. Beruntung Patrick tak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih menyayangi seperti biasa. Yang kemudian film pun berakhir guys.